Selamat sore Pak Ganjar, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Friska. Alhamdulillah. Bicara soal PPKM darurat yang akan diperpanjang, pengawasannya seperti apa? Mungkin bisa dievaluasi juga dari pelaksanaan sebelumnya Pak Ganjar. Ya, kita evaluasi terus, saya kira yang disampaikan Pak Presiden tadi betul. Jadi dilemanya adalah yang pertama rumah sakit penuh, nakesnya banyak yang terpapar, kecapean, banyak yang meninggal, oksigen tidak mudah didapat. Satu sisi, kalau tidak kita rem, maka apa yang kita siapkan di rumah sakit itu tidak akan pernah bisa mencegah atau mengurangi COVID. Artinya kita semuanya yang harus mencegah untuk taat protokol kesehatan. Ya, narasinya mesti dirubah, narasinya mesti diberikan lebih gamblang, dan memang pesan Pak Presiden tadi menurut saya jelas, ya tidak boleh overacting. Memang kemarin pada saat kita mengevaluasi Mbak, pertama-pertama dari kita menerapkan PPKM darurat itu, ya aksi dari kawan-kawan di bawah itu keras-keras gitu ya, sehingga benturannya menjadi terasa tidak enak dilihat, merasa saling tersakiti, sehingga kita sekarang mencoba melakukan review, dan siang tadi kita rapat dengan beberapa menteri dipimpin Pak Menko Marinvest untuk kita siapkan beberapa bantuan dan kita terjunkan bersama-sama, sehingga masyarakat yang memang harus kita tolong, karena teriakan masyarakat sama Mbak. Kami suruh di rumah dikasih apa? Ya, betul. Bagaimana makan kami termasuk UMKM, termasuk PKL dan sebagainya. Tadi kita bahas semuanya. Nah soal ini, jadi masyarakat juga kan banyak yang bergantung hidupnya dengan penghasilan harian terdampak di PPKM darurat ini. Bantuan untuk warga itu seperti apa Pak Ganjar? Ya, sebenarnya ada yang sifatnya rutin yang memang didesain secara reguler ya. Agak berbeda dengan tahun 2020 lalu. Tahun 2020 lalu memang diperintahkan sehingga bantuan banyak, bahkan sampai ada yang overlap. Tapi ada juga yang tidak kedapatan gitu ya, tidak mendapatkan maksud saya. Nah, sekarang kita review, tadi dari Kemensos, Pak Bu Risma menyampaikan bantuan siap digelontorkan, mungkin Senin besok yang Jawa Tengah baru mau dieksekusi oleh PT Pos yang diantar ke masing-masing rumah. Ini untuk penerima. Terus kemudian dari desa juga sudah menggelontorkan untuk 8% kurang lebih dana desa yang digunakan untuk membantu. Tadi saya cek ke beberapa kader, sudah Pak Ganjar, sudah saya kasihkan. Memang tidak semua orang dikasih. Yang COVID itu yang kemudian kita rawat. Namun demikian kalau di desa itu sebenarnya tolong-menolongnya masih tinggi. Oke, lalu apalagi dari UMKM Mbak, PKL. Maka kami mencoba proaktif untuk mendata, tapi dari Pak Teten, dari Kementerian Koperasi UMKM sebenarnya juga ada anggaran yang diberikan kepada mereka. Nah, kami membantu nanti agar serapannya di bawah bisa jauh lebih cepat, termasuk bantuan dari Presiden sendiri terkait dengan beras, obat-obatan yang TNI Polri akan membagi. Maka kalau ini kita keroyok bareng-bareng, mudah-mudahan kita lebih soft lah. Ya, tapi kan banyak juga warga sekarang dalam kondisi yang sudah kita katakan jenuh ya Pak Ganjar, sudah 1,5 tahun, lalu PPKM darurat diperpanjang, khawatir misalnya anak istri saya mau dikasih makan apa selama PPKM darurat ini. Nah, komunikasi ke warganya seperti apa Pak Ganjar? Karena kan itu tidak mudah situasinya untuk sebagian kalangan PPKM darurat ini. Betul, ini pertanyaan bagus ya. Makanya saya katakan, ini varian Delta ini cepat banget nularnya, cepat banget. Apapun yang terjadi, saya mohon betul kepada masyarakat, ayolah bantu. Sesakit apa, sesulit apa, banyak-banyak kita di rumah. Sekali lagi, banyak-banyak kita di rumah. Oke, kalau kemarin saya harus makan hari ini, dan kami tidak bisa jualan dan sebagainya, oke. Itu sekarang mesti kita dapatkan, mesti kita bantu. Tadi juga Bu Sri Mulyani, terus kemudian Pak Erlangga menyampaikan kepada kita, itu daerah yang 8% dari DAU dikeluarin dong. Ya betul juga sih ya. Kita sudah keluarin, kita masukkan umpama in case ya Provinsi Jawa Tengah, kita masukkan semuanya ke Dinas Kesehatan untuk membantu sisi hilir, dalam hari ini rumah sakit dan seterusnya. Tapi ternyata menurut saya masih kurang karena permakanan ini juga harus dibantu. Belum lagi tadi dibicarakan Mbak, listrik kami siapa yang bayar, angsuran kami siapa yang bayar. Maka saya kira peran perbankan, OJK, reschedule, terus kemudian mungkin kemudahan kita untuk iuran atau bayaran soal listrik ini dikelola lagi. Maka kalau kemudian kita mau melakukan satu tindakan PPKM lagi, harapan kita masyarakat memahami, dia tenang di rumah, dan harus ada sesuatu yang membuat mereka bisa tenang di rumah. Sebab kalau tidak. Dan masyarakat, saya juga tahu sudah lelah, tapi ingat karena COVID-nya ini variannya, menularnya cepat sekali. Jangan sampai kemudian
rumah sakit yang sekarang sudah kondisinya seperti ini nanti makin tidak mampu dan kita akan gagal mengendalikan. Maka dua-duanya ini harus kita pertemukan di titik kompromi paling tengah gitu ya. Masyarakat di rumah, pemerintah memberikan bantuan, ya Satpol PP-nya nggak boleh kejem-kejem gitu lah Ya, kira-kira betul. tadi yang disampaikan. Karena kan problem yang dihadapi artinya selama PPKM darurat ini penegakan di lapangan ya Pak Ganjar. Artinya otoritas terkait para pihak yang punya kepentingan untuk tadi membantu masyarakat memberikan subsidi termasuk juga penegakan aturan disiplin inilah yang masih jadi kendala selama PPKM darurat yang kemarin. Oh iya betul Mbak, makanya sebenarnya kayaknya polanya agak diganti deh ya, bukan law enforcement-nya dengan force begitu ya, Ya. ambil kursinya, semprot dan sebagainya. Udah kita udah belajar dari itu, hentikan. Nah sekarang kita edukasi. Mari kita hitung kekuatan edukasi kita. Siapa? Aparatur, penegak hukum ya, ada polisi, dibantu TNI, ada Satpol PP. Tapi sebenarnya ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang di dalam komunitasnya kita harapkan membantu. Ya. Kemudian ada kawan-kawan mahasiswa yang bisa mengedukasi. Mintanya nggak sulit-sulit sebenarnya. Kalaulah semua sebenarnya taat, semua pakai masker, yuk maskeran kita dobelin yuk. Begitu kita keluar ketemu orang pakai masker gitu ya. Ya. Mungkin juga orang mau kemana tadi, mau pergi ke mall dia tertib, mau ke pasar dia tertib, itu selesai. Barangkali tidak perlulah PPKM darurat seperti ini. Cuman perilaku itu belum pernah muncul dalam praktek. Saya hampir tiap hari, Mbak, saya berkeliling. Harus berteriak, kadang-kadang saya membawa speaker, membawa mikrofon, terus kemudian teriak-teriak, ayo pakai maskernya, ayo jaga jaraknya. Sebenarnya kami merasakan situasi itu ya tidak mudah begitu ya. Maka butuh dukungan lah dari seluruh komponen. Maka kami mencoba menggalang mereka yang peduli, ayo eling lan ngilingke. Saling ingat, kita pakai masker, jaga prokes, tapi juga mengingatkan, bro, pakai dong maskernya, jangan nongkrong dong, gitu ya. Dan kita kasih contoh yang bagus. Kalau kita bisa kasih contoh, sebenarnya itu menjadi gerakan. Ya, pernah viral lah di medsos itu, orang Banyumas yang di Korea itu ya. Ini lihat nih di Korea gitu ya, semua pakai masker, jangan gitu dong. Nah gitu, itu maksudnya edukasi yang mesti kita dorong. Kami punya tantangan Mbak untuk melakukan sosialisasi itu, memang kami sadar tidak mudah itu. Nah karena kan muter-muter kemanapun, apapun kebijakannya kalau nggak disiplin ya nggak beres-beres coronanya begitu ya Pak Ganjar ya. Nah sebenarnya apa sih, kenapa masyarakat tuh masih banyak yang tidak mau menaati, tidak mau menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kalau saya lihat misalnya di Instagramnya Pak Ganjar keliling-keliling bahkan ada mahasiswa nggak mau pakai masker katanya itu haknya saya. Artinya kan masih banyak orang-orang punya pola pikir seperti ini Pak Ganjar. Ya mungkin call tertingginya ya Mbak ya, tertingginya itu grade tertingginya memang nggak percaya COVID, nggak percaya. Yang di bawahnya sendiri ya masih belum mengerti. Di bawahnya lagi ya agak ngeyel juga gitu. Sebenarnya dia tahu tapi dia ngeyel. Sebenarnya kita hanya butuh kesadaran bersama. Sekali lagi, kalau kemudian kita sadar secukupnya pergi pakai masker, jualan semuanya oke kok. Kita sadar kalau beli itu antri aja deh. Kita atur peradaban kita, di perilaku kita untuk antri aja deh. Kalau itu tertata, semuanya bisa dilakukan, kayaknya nggak perlu deh. Meskipun kita menghadapi varian seperti ini, kita tahu bahwa varian ini udah demikian gampang menularnya. Kita pakai masker, saya mau ke pasar, oke. Tahu lagi ngantri, kita ngantri. Oke, udah Bapak Ibu, udah gantian ya gitu. Udah selesai, pulang cuci tangan. Kalau tradisi itu bisa kita lakukan menjadi satu kebiasaan, selesai. Nah yang sulit sekarang itu tadi Mbak, kenapa mereka nggak ngerti, ada yang nggak percaya, ada yang ngerti tapi nggak mau, atau mungkin karena sumpek juga kan, pakai masker kan nggak enak. Tapi rasa-rasanya setahun ini kita ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, gimana rasanya pakai masker, udah mulai terbiasa gitu ya, udah mulai terbiasa. So kalau tidak ada orang seperti ini, kita bisa lepas, kita olahraga, kita sadarkan kesehatan, itu juga cukup membantu sebenarnya. Membiasakannya ini yang jadi PR Pak Ganjar, yang harus dihadapi kan dalam waktu dekat ini yang akan diumumkan pemerintah adalah PPKM darurat yang akan diperpanjang menurut rencananya. Sebenarnya kalau dari pemerintah pusat, dari Pak Presiden sudah mengajak ngobrol langsung kepala daerah Pak Ganjar dalam hal ini khususnya dalam evaluasi PPKM darurat apa saja kendala teknisnya, karena kan yang jadi kendala kalau kita lihat di berbagai daerah dari pusat kebijakannya A, di lapangan di daerah ada yang tidak satu komando. Nah kalau dari Pak Ganjar seperti apa? Sudah diajak ngobrol sama Pak Presiden?
Pak Presiden itu rajin banget, Mbak. Kadang-kadang mengagetkan saja buat kami kepala daerah. Beberapa waktu lalu saya juga ditelepon, Pak Gub, gimana Jawa Tengah? Siapa? Itu kok vaksinnya masih kurang. Siapa? Kita percepat, Pak. Memang alokasi vaksin untuk kita sedikit. Oh gitu ya? Iya. Padahal masyarakatnya antusias, Pak. Oke, oke. Nanti saya komunikasi dengan Pak Menkes begitu. Dan saya langsung telepon Menkes duluan gitu. Ternyata Pak Menkes sudah ditelepon duluan. Jadi kadang-kadang Pak Presiden itu mengambil random ya. Dan pengalaman kawan-kawannya suka diteleponin begitu. Ya, sekarang kan sudah teknis, Mbak ya. Perintah Presiden kan satu. Sekarang ini kondisinya seperti ini, berbahaya, varian baru gampang menyebar, tindakan harus lebih disiplin lagi. Perintahnya itu. Penerjemahnya siapa? Saya kira kawan-kawan menteri, kami para gubernur, bupati, wali kota. Maka kalau ada bupati, wali kota yang tidak mengikuti, saya kira sudah tidak benar. Satu, tidak etis. Dua, sudah melanggar sumpah jabatan. Maka kemudian bisa ditertibkan. Termasuk kemarin kami di tempat kami juga ada kepala daerah yang begitu, ada juga kades kemarin Mbak malah pasang baliho, sudah diingetin minta maaf, malah nungguin hajatan lagi begitu yang begini kalau udah 2 kali buat saya udah residivis. Kalau udah residivis udahlah jangan tanggung-tanggung apalagi aparatur. Kita kan mesti kasih contoh pada soal itu. Maka Pak Presiden menyampaikan itu Mbak ngobrol evaluasinya dan ini kita sampaikan. Pak Presiden mendengar. Maka kalau kemudian pidato beliau tadi ya jangan kejem-kejem, Mbok Iyao dikasih bantuan dan sebagainya, langsung kita mikir apa yang mesti kita lakukan. Meskipun di APBD kami 2021 tidak menganggarkan, hari ini sudah dalam 1 minggu ini Mbak kita rancang agar ada refocusing. Meskipun sudah di tengah tahun nih Mbak, sudah di tengah tahun. Akhirnya kemarin beberapa kita hold pekerjaannya, karena kalau ini kita butuhkan, saya sudah menghitung 1 triliun bisa nggak? Kalau tidak bisa berapa? 500 miliar bisa nggak? Untuk apa? Untuk membantu mereka ini begitu. Nah sekarang teman-teman lagi menyiapkan itu semua, tapi sekali lagi kita mencoba untuk berkoordinasi dengan pusat agar tidak overlap, agar tidak tumpang tindih begitu ya. Sehingga yang dari Kemensos sudah dapat, dari UMKM dapat gitu kan. Yang belum baru kemudian kita bisa masuk. Karena di kabupaten kota, umpama Kabupaten Banyumas juga sudah kasih bansos juga gitu ya. Tinggal kita awareness kita kepada publik, kepada masyarakat, memang kita harus mendengarkan mereka. Jadi Pak Presiden mendengarkan itu, maka perintahnya kepada kita, jangan gezam-gezam, kira-kira gitu. Dan tadi masukan atau statementnya Pak Presiden tadi sudah disampaikan ya dari masukan-masukan kepala daerah, termasuk Pak Ganjar juga ya. Nah, sekarang kan sudah mau dimulai PPKM daruratnya. Lalu apa yang bisa Pak Ganjar sampaikan untuk warga dan juga untuk aparat pemerintah agar semuanya kompak dalam perpanjangan PPKM darurat ini, singkat saja? Untuk warga kami mohon betul, pakai maskernya, mohon betul. Anda mau jalan oke, tapi pakai masker. Kalau tidak pakai masker tidak oke. Selebihnya secukupnya saja ke rumah, agar kita sama-sama enak. Kedua, aparatur kami harus memberikan contoh yang baik. Kami dari aparatur kasih contoh yang baik. Kalau ada penegakan hukum, nggak usah keras-keras lah. Kalau memang dihukum saja. Tapi bantuan pemerintah yang sekarang disiapkan, segera kita gelontorkan. Kuncinya kompak semua pihak di PPKM darurat ini. Harus. Pemerintahnya, warganya juga. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Sehat selalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.